Selamat datang pemirsa bumninc.com. Hadir kembali kami. Saat ini kami akan membahas terkait wacana baterai listrik yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan wacana global, tren dunia kendaraan listrik yang beberapa negara maju sudah mengeluarkan ekosistem atau penyiapan ekosistem kendaraan baterai listrik. Eropa sudah berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil pada 2025, dan di Cina sudah penjualan baterai atau mobil listrik sudah mencapai 5%. Dan di Indonesia hari ini sudah dibuat konsorsium kendaraan baterai listrik dengan 4 perusahaan BUMN yang saat ini tergabung dalam konsorsium Indonesia Battery Corporation. Di antaranya ada PLN, ada Inalum, Antam, dan juga Pertamina. Saat ini saya dari bumninc.com, Indra Gunawan, bersama pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, yang juga merupakan pengamat BUMN, akan bersama pemirsa untuk membahas terkait hal ini. Oke, baik. Pak Toto, selamat datang. Salam sehat selalu. Salam sehat. Oke. Bagaimana menurut pandangan Bapak terkait kesiapan Indonesia sendiri menyiapkan ekosistem yang bagus untuk kendaraan baterai listrik ini? Ya, saya kira pemerintah sudah satu step lebih maju ya, dalam konteks di mana kemudian pemerintah sudah meresmikan pendirian dari holding ya, Indonesia Battery Corporation ya, kalau nggak salah pada Maret tahun ini 2021 ya. Saya kira ini suatu langkah penting karena bagaimanapun kemudian demand ya terhadap baterai listrik ini ke depan pasti akan sangat meningkat, sejalan dengan meningkatnya juga permintaan terhadap electric vehicle ya. Dan kita tahu bahwa baterai listrik itu memegang peranan vital ya bagi keberadaan suatu mobil listrik lah, kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat hitungannya ya, jadi kira-kira mungkin kalau dilihat dari harga mobil listrik sekarang mungkin 35-40%-nya itu komponennya itu datang dari baterainya ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari struktur cost terhadap pembuatan industri baterai, maka mungkin materialnya itu, raw materials baterainya mungkin 60% itu datangnya dari raw materials yang dibutuhkan. Dan kita tahu bahwa salah satu komponen yang paling penting dari pembuatan ya sel baterai ini adalah tentu dari komponen nikel ya, atau juga mungkin di tempat lain juga ada komponen-komponen lainnya ya. Nah, nikel sendiri kan sebetulnya Indonesia termasuk salah satu negara dengan cadangan terbesar ya. Data tahun 2018 misalnya menunjukkan bahwa cadangan nikel kita kan hampir ekuivalen 21 juta ton misalnya ya. Kan ini besar sekali ya. Jadi amat sayang kalau misalnya kita hanya menjual misalnya dalam bentuk raw materialnya saja. Ya, pemerintah kan tentu ingin menambah supaya value added-nya ada di domestik. Maka mendirikan Indonesia Battery Corporation itu sebetulnya adalah juga dalam rangka bagaimana supaya hilirisasi ya terhadap produk baterai listrik ini bisa betul-betul ada di dalam negeri ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya struktur anggota yang ada masuk ya dalam Indonesia Battery Corporation itu, di hulunya kan ada Inalum ya sebagai pemilik ya, jadi cadangan mineral besar dalam hal ini nikel ya, di bawah mungkin nanti PT Aneka Tambang ya. Lalu kemudian nanti mereka akan bangun lah mungkin dari sisi smelter dan pemurniannya.
Nanti dari sisi pembangunan industri baterai listriknya mungkin nanti akan ada juga Pertamina terlibat ya, dan nanti juga mungkin ujungnya pada saat distribusi untuk pemakaian kepada customer, maka PLN tentu akan menyediakan banyak fasilitas ya untuk distribusi ini ya. Sehingga menurut saya ini menjadi sangat strategis bahwa kebutuhan dunia sekarang terhadap electric vehicle itu amat sangat didukung ya oleh adanya kebutuhan baterai listrik ini. Sehingga saya kira Indonesia dengan limpahan ya sekarang sisi raw materials nikel yang luar biasa ini akan sangat penting, vital, strategis perannya dalam rangka untuk membangun baterai listrik ini untuk pemenuhan kebutuhan global ya, electric vehicle ya. Baterai listrik ini sangat mendukung sekali dengan ekonomi hijau ya Pak. Sebenarnya apa saja Pak selain bicara harga yang relatif mahal kendaraan listrik ini, tantangan yang dihadapi Indonesia itu apa lagi Pak selain itu Pak? Ya, saya kira yang paling penting ya bahwa energi baru terbarukan tentu menjadi prioritas bagi pemerintah ke depan ya. Dan kita tahu bahwa realitas dari sisi pencapaian realisasi target ya untuk energi baru terbarukan dalam konteks bauran energi Indonesia kan kita belum mencapai target yang ditetapkan ya. Sehingga saya kira pemerintah sekarang dalam proses percepatan ya supaya EBT-nya itu bisa terrealisir sesuai dengan target ya. Dan saya kira komponen penggunaan baterai listrik ini menjadi salah satu bagian penting lah ya dari sisi bagaimana supaya EBT itu bisa lebih terjangkau ke depan ya. Nah, tapi tentu kan ini bukan suatu investasi yang murah begitu ya. Membutuhkan investasi yang luar biasa besar ya. Investasi baik dari sisi katakanlah satu penguasaan teknologinya ya, kedua akses marketnya, dan ketiga tentu juga bagaimana kita bisa mengundang strategic investor untuk masuk lah ya bekerjasama dengan Indonesia Battery Corporation ini ya. Dan saya gembira bahwa kemudian pemerintah sudah menetapkan misalnya ya ada 2 produsen baterai global besar akan join di sini ya. Kalau nggak salah pemerintah sudah bilang akan join lah nanti IBC ini misalnya dengan CATL dari Cina ya, itu kan produsen baterai listrik terbesar di dunia. Atau kedua juga sudah akan mengikat juga mungkin GV dengan LG Chem dari Korea ya. Ini juga saya kira menjadi sangat penting ya. Kalau saya baca media hari ini bahkan mungkin rencana pembangunan baterai listrik ya dengan LG Chem itu mungkin akan segera direalisir ya dengan cara pembangunan groundbreaking di sekitar wilayah Bekasi ya. Jadi investasinya juga saya baca lumayan besar, hampir sekitar 9,8 miliar dolar ya. Atau itu angkanya dalam rupiah sekarang yang mungkin sekitar 140-an triliun ya. Itu menjadi salah satu foreign direct investment yang relatif cukup besar saat ini ya. Jadi saya harapkan nanti LG Chem ini kalau sudah memang bisa jalan ya dengan pembangunan baterai ini ya, saya kira juga akan bisa segera beroperasi lah mungkin ya. Kalau groundbreaking mulai mungkin butuh 2 tahun, mungkin jangan-jangan 2023 gitu ya. Mungkin produksi baterai listrik ini juga bisa segera terrealisir ya. Nah, tentu juga kita mengharapkan bahwa kita bukan cuma sebagai eksportir ya bagi baterai listrik, tapi juga bagaimana kita bisa juga masuk ke depannya juga menjadi pemain yang kompetitif di mobil listriknya ya. Jadi kalau nggak salah LG Chem itu nanti kan mungkin akan bermitra juga dengan perusahaan otomotif Korea ya. Kalau tidak salah nanti dengan Hyundai juga. Bagaimana nanti Hyundai juga akan menjadikan Indonesia sebagai basis pembuatan electric vehicle ya, buat kawasan di regional ASEAN ini ya. Jadi kalau itu nanti juga jalan, saya kira Indonesia bukan saja pada akhirnya ya sebagai salah satu produsen penting untuk baterai listrik, tapi juga menjadi salah satu produsen penting ya buat electric vehicle sendiri ya. Mudah-mudahan nanti rencana Hyundai dan LG ini betul-betul bisa terrealisir. Beberapa waktu lalu Tesla dikabarkan akan berinvestasi, bahkan kita mengirim utusan gitu untuk mengundang Tesla. Tapi pada akhirnya Tesla memilih India gitu Pak. Padahal kita udah punya cipta kerja yang digadang-gadang sebagai mempermudah investasi. Apa sebenarnya yang menyebabkan Tesla urung untuk investasi di Indonesia Pak? Ya, saya kira mungkin Tesla mempertimbangkan banyak hal ya, banyak variabel ya, untuk kemudian kenapa dia memilih India compare to Indonesia misalnya ya. Jadi saya kira dari sudut pandang Tesla ya sebagai salah satu global players paling besar ya untuk bidang EV ini ya, mungkin pertimbangannya tentu pertama adalah dari sisi market misalnya India populasi jauh lebih besar daripada Indonesia ya.
dan kemudian juga daya beli di sebagian wilayah juga luar biasa besar. Kedua dari sisi teknologi ya, apakah infrastruktur teknologi Indonesia kira-kira sudah lebih kompetitif nggak dibanding India ya? Mungkin Tesla juga memikirkan itu, dan mereka kemudian berpikir bahwa mungkin dari sisi teknologi nantinya mungkin akan lebih cepat kalau itu disandingkan dengan India misalnya ya. Tiga, supporting industry kaitannya dengan mobil listrik, apakah sudah lebih siap di Indonesia atau di India? Itu juga mungkin pertimbangan lainnya buat Tesla ya, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk sementara ini membuka cabang di India. Tapi saya kira kita tidak perlu pesimistik ya. Jadi tadi saya bilang misalnya sudah ada juga nanti Hyundai ya akan juga mulai mengembangkan Indonesia ya sebagai basis untuk electric vehicle di kawasan ASEAN lah paling nggak, itu juga saya kira cukup bagus, dan ke depan juga tidak menutup kemungkinan mungkin Tesla juga bisa ke lokasi ya, kalau kemudian ke depan juga kelihatan bahwa pangsa pasar Indonesia lumayan cukup bagus, dan kedua juga dari sisi kedekatan dengan sumber baterai listriknya ya, mungkin kan itu akan memudahkan sehingga cost structure-nya mobil listriknya Tesla ke depan mungkin akan bisa lebih kompetitif pada saat kemudian pabriknya ada di Indonesia ya. Jadi menurut saya yang paling penting, jadi bukan cuma sekedar bahwa kita memiliki resources-nya dalam kaitannya bahan tambangnya, nikelnya ya, tapi juga ekosistem terhadap pengembangan mobil listriknya harus jalan gitu ya. Ekosistem yang paling penting apa misalnya? Yang paling penting misalnya ya, kemampuan teknologi yang harus dikuasai oleh domestik di Indonesia. Kedua juga bagaimana ini kaitannya dengan industri supportingnya. Kira-kira mampu nggak nanti untuk mensupport keberadaan dari electric vehicle yang ada begitu ya, sehingga kalau itu semuanya siap, saya kira kemudian banyaklah saya kira ya produsen-produsen EV dunia akan masuk juga ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis yang buat produksi mereka. Sepertinya banyak potensi sebenarnya di Indonesia ya Pak? Iya, saya kira begitu. Tapi ada beberapa catatan begini Pak. Maret lalu Menteri Sri Mulyani itu mendiskonkan PPNBM gitu Pak ya, pajak mobil mewah gitu ya, dan itu dirasa sangat bertentangan gitu Pak dengan transisi kendaraan listrik ini. Lalu ada pembukaan kilang minyak di Tuban gitu yang untuk menggenjot produksi minyak. Selain itu ada juga B30 yang itu lagi-lagi bahan bakarnya fosil. Nah, apa ini tidak menghambat transisi kita untuk berindustri mobil listrik Pak? Ya, saya kira ini kan kebijakan pemerintah tentu melihat kepada aspek-aspek strategis ya yang kira-kira diperlukan begitu ya. Kalau kita bicara mengenai Tuban Petrochemical Centers, itu kan sebenarnya sudah proyek lama sekali ya, yang memang sudah dimiliki dan memang sekarang akan diprioritaskan oleh pemerintah ya. Tentu ini tujuannya mungkin nanti agak sedikit berbeda misalnya dengan apa yang ingin dikembangkan soal mobil listrik dan baterai listrik ini ya. Demikian juga dengan soal kebijakan untuk B30 misalnya, bagaimana itu lebih banyak menggunakan sisi CPO ya atau palm oil itu untuk membantu green energy lah begitu ya, sehingga akan lebih baik buat konsumen dalam negeri karena menggunakan green energy lebih banyak. Saya kira hal-hal ini nanti mungkin secara sistem gitu ya, energi nasional ya, itu akan menjadi semacam model di mana masing-masing itu bisa complementary lah begitu ya. Jadi gitu, ya, jadi tentu kan dari satu sisi misalnya kalau kebijakan B30 dilanjutkan, tentu kita satu titik ya akan masuk green energy lebih baik. Kedua juga consumption kelapa sawitnya juga akan bagus, artinya tidak selalu tergantung kepada pasar ekspor yang kadang-kadang demandnya naik turun. Ada juga banyak proteksi barikade di negara pengimpor, tapi kemudian bisa digunakan secara optimal di domestik ya untuk program B30 misalnya. Nah itu saya kira nantinya akan saling complementary saja dengan apa yang akan dikembangkan dalam project ya pembangunan EBT berbasiskan listrik ini ya, terutama untuk electric vehicles dan juga untuk baterai listrik ini. Nah, untuk sisi pemerintah sendiri untuk mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik gitu ya Pak, perlu nggak pemerintah memberikan stimulus atau semacam subsidi lah Pak untuk berganti kendaraan ini supaya transisi juga lancar gitu dan udara bisa lebih sehat begitu Pak? Ya, saya kira kita harus melihat kepada structures yang ada di masyarakat ya. Kalau kita lihat misalnya di kota-kota besar ya, mungkin sebagian besar pengguna transporter itu kan mungkin sebagian besar sekarang menggunakan
roda 2 ya sebagai alat angkut utama ya. Saya kira yang paling ideal dalam jangka pendek ini bagaimana itu merubah roda 2 itu ya, energi yang dipakai itu tidak lagi pakai energi fosil tapi menggunakan energi listrik misalnya. Itu kan kita prototype projectnya sudah ada ya. Misalnya kalau secara nasional gitu ya, kita punya alternatif buat roda 2 berbahan bakar listrik. Misalnya ada satu merek namanya Gesit atau apa gitu, mulai diuji coba ya. Jadi kalau misalnya peraturan regulasi pemerintah ada timeline, deadline-nya kapan ini supaya roda 2 ini nanti mulai harus migrasi kepada energi berbasis listrik harus dikerjakan. Saya kira kalau itu dikerjakan secara bertahap, mungkin itu akan sangat membantu bagaimana supaya aspek environment lingkungan kita bisa menjadi lebih sehat ya, tidak lagi menjadi polusi udara dan macam-macam ya. Dalam jangka menengah, jangka panjang juga mungkin strategi yang sama bisa diterapkan untuk kendaraan roda 4 ya. Bahwa misalnya untuk waktu 10-20 tahun ke depan kita punya target misalnya ya, bahwa komposisi roda 4 berbasis listrik itu harus masuk pada kisaran berapa persen gitu ya. Kalau nggak salah saya baca roadmap-nya mungkin ujungnya nanti di 2050 sampai 2070 mungkin nanti kita akan sepenuhnya ya, baik roda 2, roda 4 atau kendaraan lainnya akan menggunakan fully energi berbasis baterai listrik gitu ya. Saya kira pentahapannya ke sana aja yang kira-kira harus lebih penting ya. Jadi ada target-target jangka pendek di transporter seperti apa begitu ya. Kemudian jangka menengah, jangka panjang juga harus tercapai sehingga ujungnya nanti betul-betul kita akan menggunakan baterai listrik atau tenaga listrik itu sebagai sumber utama bagi alat transportasi yang ada di Indonesia lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari sisi ini Pak, subsidi penting nggak pemerintah untuk mensubsidi agar kendaraan listrik ini lebih murah gitu Pak? Ya, saya kira kan ini suatu hal yang penting juga ya untuk kemudian men-switch ya masyarakat pengguna dari energi fosil sekarang ke energi listrik kan juga tentu mereka harus memiliki suatu pemikiran apakah itu kira-kira menguntungkan nggak bagi mereka gitu ya. Apakah nanti harga kendaraan menjadi jauh lebih mahal misalnya dibandingkan harga kendaraan berbahan bakar fosil sekarang bisa dan seterusnya ya. Saya kira dari sisi itu pemerintah tentu bisa menggunakan banyak stimulus lah ya, terutama misalnya stimulus fiskalnya ya, misalnya agak dilonggarkan, insentif berbanyak sehingga kemudian pada saat masyarakat ya akan bertukar switch terutama yang roda 2 dulu ke roda 2 yang berbasis kepada energi listrik ini bisa dilakukan ya, sehingga nanti pembentukan komunitas roda 2 berbasis listrik kan makin lama makin besar ya. Tentu pada saat hal ini sudah tercapai tentu mereka kemudian bisa pindahkan lagi misalnya subsidinya juga ke area di yang lainnya, bisa di kendaraan roda 4 juga ya, mungkin juga bisa dilakukan proses yang sama ya. Tapi saya kira begini, mungkin dalam tahap-tahap awal kelihatannya mobil listrik itu misalnya ya, kalau saya ambil contoh roda 4 ya, mungkin kelihatannya akan sangat mahal ya. Tapi ke depan nanti saya kira dengan semakin majunya teknologi dan kemudian juga volume produksinya cukup besar, masif ya, saya kira makin lama kan dia punya harga itu makin lama akan bisa makin diturunkan ya, sehingga kemudian akan lebih terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Sehingga kalau ini kemudian sudah bisa terjadi, yang lebih penting nanti sebetulnya adalah bagaimana supaya customer bisa loyal menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau baterai listrik ini ya. Bisa menjadi loyal kalau apa? Kalau misalnya kebutuhan mereka untuk pengisian bahan bakarnya juga mudah. Jadi sekarang tugasnya PLN bagaimana mereka mendirikan lebih banyak lagi outlet ya untuk pengisian bahan bakar listrik ini secara lebih mudah ya. Jadi kalau Pertamina selama ini misalnya dengan berbagai macam SPBU yang dimilikinya itu mendistribusikan bahan bakar berbasis fosil ya, nanti berikutnya ya tinggal bagaimana nih kerja PLN dan Pertamina untuk kemudian bisa men-switch itu menjadi outlet-outlet untuk pengisian energi berbasis listrik itu ya. Kalau itu bisa dikerjakan saya kira masyarakat akan sangat dimudahkan sehingga tidak ada keengganan ya untuk kemudian berpindah transfer ke energi listrik ini sebagai bahan baku utama. Kalau dari segi hitung-hitungan ekonomi Pak, seperti apa sih Pak potensi atau katakanlah ada prototipe negara tertentu yang beralih ke industri mobil listrik ternyata sangat menguntungkan ketimbang energi fosil gitu Pak? Ya saya kira yang paling gampang Cina aja yang paling sederhana ya. Kalau kita lihat di beberapa kota besar di Cina ya, di Beijing, di Shanghai yang pernah saya saksikan ya, itu kan penggunaan roda 2 atau roda 4 yang berbasis listrik kan sudah mulai masif ya. Mungkin sudah dikembangkan dalam 4-5 tahun terakhir ya. Apa yang terjadi?
dengan berpindah kepada energi listrik, maka penggunaan BBM fosilnya bisa mulai dikurangi sehingga tingkat polusi udara lah paling nggak ya di sekitar Cina kan juga bisa mulai tanda petik mulai dikurangi lah begitu ya. Itu kan tentu menguntungkan bagi pemerintah karena kemudian dampak polusi itu kan besar ya bagi kesehatan masyarakat ya, bagi macam-macam hal gitu ya. Kalau kemudian banyak orang sakit karena polusi kan beban rumah sakit juga jadi mahal, beban kesehatan jadi mahal kan juga beban pemerintah ya. Sehingga tinggal di trade off saja, investasi di listrik berapa besar, kemudian juga berapa jauh nanti penurunan ya, budget untuk pemeliharaan kesehatan misalnya. Kalau itu dihitung kan saya kira nanti bisa cocok lah bahwa kemudian penggunaan energi yang ramah lingkungan seperti energi listrik itu nanti kemudian mampu ya membuat supaya budget pemerintah itu menjadi lebih baik ya begitu ya, tidak lagi dirongrong oleh misalnya banyak sekali alokasi budget untuk masalah kesehatan masyarakat misalnya. Seperti itu. Mungkin terakhir ini Pak, menurut Bapak harapannya gitu ya, atau langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar proses transisi ini berjalan maju gitu ya Pak, atau berjalan baik gitu Pak? Ya, saya kira yang paling penting ya, kalau pemerintah kan saya kira sudah punya semacam roadmap juga ya soal pengembangan ya energi listrik ini bagi kepentingan transportasi di Indonesia ya. Tinggal ditetapkan saja target-target jangka pendek, jangka panjang ya gitu ya. Jangka pendek misalnya apa nih, bahwa karena sebagian besar mungkin alat transportasi yang dipakai itu mungkin masih roda 2, maka itu yang paling cepat segera bisa kita lakukan supaya migrasi ya dari BBM minyak fosil ini beralih ke baterai listrik. Itu yang paling mungkin saya kira, dan prototipe dari motor listriknya sendiri kan sudah ada, sudah mulai dijalankan di sebagian wilayah Indonesia ya. Kalau itu bisa dijalankan, saya kira ada 2,5-3 juta roda 2 dipindahkan ke situ kan otomatis juga bisa memperbaiki kondisi lingkungan begitu ya. Itu yang paling penting ya. Jangka menengah, jangka panjangnya ya tinggal nanti bagaimana roda 4-nya juga bisa kemudian secara bertahap ya diwajibkan untuk kemudian menggunakan energi listrik lah ya sebagai model ya untuk implementasi bahan bakarnya, tidak lagi menggunakan energi fosil ya. Nah tapi itu akan menjadi sukses ya kalau juga tadi saya bilang infrastructure yang dibutuhkan ya supaya konsumen mau switch kepada penggunaan energi listrik ini juga bisa terpenuhi ya dengan berbagai macam kemudahan tadi ya, terutama untuk pengisian misalnya bahan bakar pada saat listrik habis dan seterusnya begitu kan. Dan nomor 3 juga saya kira yang lebih penting juga tadi ya yang dibilang bahwa bagaimana nih supaya minat masyarakat meningkat menggunakan energi listrik itu, mungkin di tahap-tahap awal berbagai macam insentif ya, baik insentif fiskal atau insentif yang lain juga bisa dilakukan sehingga minat masyarakat juga akan meningkat ya. Dengan cara ini mudah-mudahan nanti ke depan betul-betul kita bisa merealisasikan bahwa alat-alat transportasi utama itu akan menggunakan energi listrik, baterai listrik sebagai energi utama mereka. Nanti mungkin bisa kereta api gitu ya Pak? Iya, saya kira kereta api juga, karena saya lihat juga di PT Inka misalnya, PT Inka juga sudah mulai mengembangkan suatu bentuk lokomotif yang berbasis kepada baterai listrik juga ya. Dan kalau itu bisa mulai dijalankan, saya kira juga akan bagus. Oke, terima kasih pemirsa semua. Barusan tadi diskusi atau pembicaraan yang sangat menarik dengan pengajar ekonomi dan bisnis UI, Toto Pranoto. Ternyata kendaraan listrik sangat sedang diminati oleh kalangan dunia, dan Indonesia tentunya punya modal besar untuk mengembangkan kendaraan mobil listrik ini. Oke, sampai jumpa kembali dengan saya di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat selalu.